Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dended Moses Putra. Saya ingin sharing sedikit mengenai pengalaman saya dari nol sampai ke titik sekarang. Itu pertama kali saya casting di Hangout Cafe Bandung. Di situ saya nggak lolos, tapi saya ketemu sama salah satu talent di situ, talent Bandung. Dia orangnya baik banget, dia nganterin saya pulang juga, dia banyak ngasih pengalaman dia, dan juga dia ngasih info-info casting dan juga info syuting gitu. Dan akhirnya saya dikasih info casting untuk casting di Antapani. Di Antapani saya casting, di situ saya nggak lolos lagi, tapi di situ saya ketemu sama pencari bakat. Di situ saya ditanya nomor telepon, dan gak lama kemudian saya ditelepon sama dia buat syuting. Waktu itu yang pertama yang saya ikut di film Ngenes sama Kak Ernest. Nah, di situ saya jadi figuran. Tapi senangnya minta ampun gitu loh. Senangnya minta ampun karena mungkin first time juga gitu loh. Ikut dalam film yang bener-bener film gitu, syuting dan tayang. Nah, itu saya dikasih uang 100.000 pertama kali ya, saya jadi figuran. Nah, saya terus-terusan ditawarin, ditelepon terus, jadi figuran terus, sampai akhirnya saya dapat peran yang cukup bagus ya. Waktu itu saya ketemu seseorang di Bangkok, lagi main di Bangkok tuh, saya ketemu sama pencari bakat juga. Nah, dia nawarin saya buat main di film yang bakal dia bikin gitu loh, judulnya Perhara. Senangnya minta ampun dong, karena di situ saya jadi peran antagonis dan memang peran yang cukup intinya termasuk peran utama lah ya. Nah, promosi udah berjalan, syuting udah berjalan setengahnya lah ya intinya. Di situ pemeran utamanya itu pergi gitu loh. Dia itu pergi ke Kalimantan, keluar kota, entah karena mungkin ada pekerjaan yang lebih bagus, entah apa, dia tanpa permisi, tanpa pamit, tanpa apa, dia pergi gitu loh. Akhirnya film ini berantakan gitu loh, karena nggak mungkin kalau misalnya syuting ulang, karena syutingnya itu sudah berjalan sangat panjang gitu loh. Sudah setengahnya lebih lah ya syuting film tersebut. Nah, karena promosi udah berjalan di mana-mana, nah akhirnya saya mendapatkan bulian, cacian, makian, cemoohan di mana-mana. Disangkanya saya bullshit gitu loh, bohong, tukang ngarang gitu loh, sama teman kerja waktu di Bandung, sama semuanya pokoknya saya disangka bullshit. Nah, di situ saya bingung dong gitu loh, saya ngerasa nggak nyaman. Karena memang ini nggak ada yang salahnya, maksudnya dari segi sutradaranya, produksinya nggak salah, yang salah itu pemainnya yang pergi tanpa permisi. Dari situ saya nggak tahu harus ngapain lagi. Pokoknya saya terpuruk selama beberapa bulan. Akhirnya saya ditelepon lagi, dia mau nggak main di film yang bakal saya bikin lagi. Nah, waktu itu judulnya Bintang Tak Tersentuh. Bintang Tak Tersentuh ya. Senang dong gitu loh, karena ini mungkin bisa untuk menutupi mulut-mulut orang-orang yang yang terus-terusan mencemooh gitu loh. Akhirnya saya main di film tersebut. Film ini udah berjalan, syutingnya udah berjalan, baru 2 kali syuting waktu itu. Nah, datang deh produsernya ke lokasi itu, ke kantor waktu itu. Ya, saya pikir ada apa gitu loh. Dan ternyata saudaranya bilang ke saya, ke semuanya, bukan ke saya aja, dia mau casting ulang. Saya kaget dong. Gitu, dia mau casting ulang pemainnya. Saya kaget, loh kok di casting ulang? Ada salahnya di mana gitu. Nah, di situ saya bilang gini ke sutradaranya gitu loh, Om, kalau misalnya casting ulang, saya lebih baik mundur. Nah, di situ saya punya feeling kalau misalnya pemerannya itu bakal diganti, casting itu cuma formalitas doang gitu loh. Ya udah, di akhirnya
Saya bilang gitu ke saudaranya, dan sutradaranya itu bilang sebentar, biar saya yang bilang pada produsernya. Nah, dia bilang langsung ke produsernya, Pak Wahyu waktu itu. Dia bilang gini, saya yakin untuk pemain yang ini itu sudah benar-benar bagus dan tidak harus di casting ulang. Dia terus meyakinkan terusnya, dan akhirnya film tersebut berjalan dengan pemain yang sama tanpa diganti, tapi berganti judul gitu. Berganti judul waktu itu ya. Dari situ alhamdulillah ya, syuting berjalan terus ya, walaupun banyak pending yang awalnya mau tayang Februari di Valentine, di hari Valentine nggak jadi gitu loh, katanya April mau tayang, nggak jadi juga, sampai akhirnya jadinya 17 Mei 2017 tayangnya di bioskop Bandung. Itu jadinya ya, kenapa dipending terus, karena waktu itu pemainnya ada yang sekolah dulu, ini dulu ujian dan segala macem, sampai akhirnya alhamdulillah rampung ya, di syuting terakhir itu bulan April dan tayang di bulan Mei, 17 Mei 2017. Nah di situ saya nggak langsung dapat banyak tawaran ya, di situ saya sepi lama, saya nggak syuting, saya kerja lagi, kerja sampai akhirnya di tahun 2018 itu mulailah saya syuting sekali-sekali lah ya, maksudnya bisa dibilang sekali, jarang tapi rutin. Waktu itu saya di Trans TV, Trans 7, Antv, saya pernah main di situ ya, walaupun mungkin cuma satu judul, tapi intinya saya sekarang rutin syuting gitu. rutin ada pendapatan, dan juga saya sudah terikat dalam salah satu manajemen dan rutin syuting juga, dan ada pendapatan yang rutin juga gitu loh ya, walaupun mungkin belum terkenal bisa dibilang ya, terus juga uangnya belum banyak, tapi setidaknya sudah bisa dipastikan gitu, dan semoga continue. Nah buat teman-teman semuanya, jika punya keinginan, tetaplah berjuang terus, karena tidak mudah gitu, pasti akan ada rintangan, tantangan, duri gitu loh, tapi kan harus tetap berjalan. Ada satu hal yang mungkin harus teman-teman tahu, saya pernah beberapa kali ditolak gitu, casting ditolak, sama Cinemark itu ditolak. Kenapa? Karena muka saya nggak standar menurut dia. Apa itu membuat saya putus asa? Enggak, karena masih banyak PH lain yang mungkin masih bisa menerima saya gitu. Saya juga pernah ditolak waktu itu mau syuting di Anak Jalanan, tapi saya ditolak gitu. Katanya mukanya nggak sesuai, nggak cocok, padahal waktu itu saya udah di calling, udah di telepon gitu loh. Tapi waktu di sana saya di cancel. Apa saya kecewa? Enggak, saya tetap besoknya tetap saya casting lagi gitu loh, saya nggak putus asa dan nggak marah. Dan cukup di situ? Enggak, saya pernah juga dibayar setengahnya. Kenapa? Karena katanya mukanya nggak sesuai. Oke, fine, nggak apa-apa, itu mungkin rezeki saya segitu. Pas saya marah? Enggak, saya nggak pernah marah, karena apapun yang terjadi itu semua sudah takdir yang Tuhan tentukan, dan saya nggak akan marah gitu. Sampai di sini dulu, semoga kalian terinspirasi dan kalian tambah semangat buat mengejar impian kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.